di rumah hujan. Aku nikah sama orang yang dijodohkan sama almarhum orang tua aku. Sebelum papa meninggal, dia berpesan sama tante kalau aku bakal dijodohin. Berat buat aku. Di sisi lain, aku sayang sama kamu. Yakin kamu ngomong jujur nih? Iya, Mas. Kamu cinta nggak dengan cewek ini? Yang di undangan? Aku harus cinta, Mas. Apa? Aku harus cinta. Harus cinta. Harus cinta. Terpaksa dong. Yang mau ngejalanin pernikahan kamu loh. Iya. Karena ini amanah, Mas. Amanah. Pak Ustadz, ini antara saya ini konsep pernikahan itu kan orang bilang seumur hidup sekali harusnya. Yang menjalani kita, berarti kita harus mengetahui siapa yang akan menjadi istri kita. Sementara di satu sisi lagi amanah. Nah, menurut Pak Ustadz, kalau dihadapkan kedua pilihan ini, apa yang harus kita lakukan? Ada wasiat dari orang tua yang sudah menjodohkan kita dengan calonnya orang tua. Dan kebetulan umur orang tua tidak panjang. Tiba-tiba dicabut nyawanya sama Allah. Berarti sudah menjadi wasiatnya. Apa yang seorang anak soleh, anak yang berakhlak baik, anak yang beragama harus lakukan, dia harus menuruti kemauan orang tuanya. Walaupun dia... Begitu cara mereka menghormati orang tua, cara bakti, cara berbuat ihsan terhadap orang tua. Itulah seorang anak yang soleh. Tapi di sisi lain, apakah harus dituruti? Apakah harus dituruti? Di sisi lain, sebenarnya tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan bahwasanya di dalam Islam ada hak kebebasan memilih pasangan. Ya Bu ya, ada hak kebebasan memilih pasangan. Jadi buat ibu-ibu, buat orang tuaku semua yang ada di rumah, buat ayah, ibu seluruh Indonesia, jangan memaksakan kehendak. Inilah yang terjadi ketika kita memaksakan kehendak. Jangan pernah memaksakan jodoh untuk anak kita. Biarlah mereka memilih, mereka udah gede. Kita cuma menunjukkan jalannya. Ini loh yang terbaik buat kamu menurut pengalaman mama. Tapi jangan pernah dipaksa. Inilah yang akan terjadi. Tapi di sisi lain Gesta juga harus gentle dong. Harus gentle. Ketika sudah mau menikah, jangan pernah bilang cinta lagi sama cewek lain. Ini pelajaran penting nih ya. Coba lihat bahasanya Gesta. Aku sayang sama kamu, tapi saya nggak mau kamu berharap lebih sama aku. Ya, gimana orang nggak berharap kalau kamu bilang sayang? PHP ya. Imas, yang pasti aku tuh sayang sama kamu. Kamu sayang gak sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Aku nungguin kamu 1,5 tahun. Cuma buat kamu. Kamu sayang aku kan? Aku harap kamu bisa ikhlasin aku. Biarlah aku jalanin hidup aku. Dan kamu jalanin aja hidup kamu. Kalau kamu mau benci aku, silahkan, itu hak kamu. Tapi yang jelas, kamu tetap ada di sini. Ikhlas emang harus ikhlas ya. Cuman kalau saya lihat di sini ya susah. Kalau menurut saya Pak Ustadz ya. Betul. Pandangan saya, Gesta ini tidak bisa menjalankan pernikahannya dengan orang tersebut kalau kondisi masih seperti ini. Ikhlas yang kayak begini modelnya gimana? Ikhlas tapi masih dikasih pengharapan seperti itu. Saya punya saran buat Imas. Apa? Lebih baik Imas yang putusin Gesta. Nah, biar jelas dari Imas. Bukan Gesta yang putusin Imas, tapi Imas yang putusin Gesta. Aku nggak bisa. Aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu nantinya bakalan nikah, aku bakalan nunggu. Kamu bakal nunggu. Bisa aja, Bang. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Orang mau bilang aku cewek
Cewek apa? Aku tuh sayang sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Baiklah, Mas. Aku nggak mau nyakitin kamu terlalu dalam. Mungkin ini saat yang tepat buat ngungkapin bahwa kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Lupain aku, jalanin hidup kamu. Kamu bisa dapetin orang yang lebih dari aku, yang lebih baik. Dan aku yakin pilihan kamu akan membuat kamu bahagia. Kamu jahat. Kamu jahat banget, sumpah kamu. Enggak. Saya lihat bukan dia jahat, dia cuman mengikuti kata Pak Ustadz, harusnya kamu yang mutusin tapi kamu tetap nggak bisa. Namun mungkin ini salah satu cara buat Gesta ini melepaskan, ya walaupun berat saya tahu, kita pemirsa di rumah juga nggak bisa dibohongin bahwa mereka berdua saling cinta, cuman ini masalahnya beda, masalah wasiat orang tua amanah. Dan ini kamu, dia termasuk anak yang minta maaf buat Imas harus berbesar hati, mendukung Gesta untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua Gesta, mendukung niat baik Gesta yang sudah mau menghalalkan sebuah hubungan. Dia mau menikah, jadi sebaiknya Imas mendukung segala niat baik Gesta gitu loh. ikhlas nggak? Mungkin. Mungkin? Aku ikhlas. Apa? Mungkin aku ikhlas. Mungkin kamu ikhlas, nah ini udah enak nih. Amin, Oke, amin, terus amin. Tapi aku nggak akan pernah berhenti sayang sama dia. nggak akan pernah berhenti sayang sama dia. Apa-apa sayang bisa dalam bentuk macam-macam. Kita tidak bisa memaksakan perasaan Imas juga untuk harus bagaimana. Minimal kita udah dengar satu kata yang keluar dari mulut Imas hari ini, ikhlas. Amin, insyaallah amin. Setelah dengar kata-kata dari Pak Ustadz, udah nggak apa-apa. Ya, ikhlas itu mungkin proses. Yang penting kata-kata niatan dulu. Ya nanti ke depannya kalau udah ada niat baik, pasti akan ditunjukkan keikhlasan yang sesungguhnya. Udah kayak Pak Ustadz saya ya. Amin, amin. Insyaallah. Soalnya ibu saya di rumah pernah bilang, cita-citanya pengen saya nanti berapa tahun lagi jadi ustadz. Kalau Nanas kapan jadi ibu ustazah? Nah, Nanas ibu ustadz, tinggal pilih mau yang sini apa yang sana ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di rumah. Oh ya.